Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang prosedur kredit dan teknik penyelesaian kredit bermasalah yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Ridho Anindito dengan NIM C1A020076. Perkenalkan, nama saya Diva Delia dengan NIM C1A020078. Perkenalkan, nama saya Andi Misara Nurul Haja dengan NIM C1A020145. Prosedur pemberian kredit. Setiap pemberian kredit, lembaga keuangan harus melalui prosedur tertentu yang dimaksud prosedur pemberian kredit. Dalam pengamatan ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan memberi kredit. Dengan demikian, penjelasan prosedur pemberian kredit meliputi ketentuan dan syarat atau petunjuk tindakan-tindakan yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai tahap terakhir. Prosedur pemberian kredit merupakan pertahanan kedua dalam mencegah kredit bermasalah. Sebagai barisan pertahanan kedua, menuntut kejelasan dalam penyajian atau penyusunan apabila prosedur pemberian kredit tidak jelas. Pemberian kredit akan terus mengalami penurunan kualitas yang kadang-kadang luput dari perhatian manajemen. Pengertian teori tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar prosedur pemberian kredit dimulai sejak nasabah mengajukan permohonan kredit sampai kredit tersebut dilunasi. Sehingga teori yang menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit dimulai dari permohonan kredit dan berakhir pada pelunasan kredit sebagai landasan penulis dalam melakukan pengamatan. Secara rinci, akan dijelaskan prosedur pemberian kredit sebagai berikut. 1. Mengisi formulir aplikasi kredit. Prosedur pertama adalah mengisi formulir aplikasi kredit. Setelah mendatangi bank, pastikan kita mendapatkan formulir pengajuan pinjaman. Di sini kita harus mengisi beberapa data dengan lengkap dari apa yang diminta pada formulir tadi. 2. Melengkapi persyaratan sebelum menyerahkan formulir ke bank. Kita juga perlu melengkapi beberapa persyaratan dalam pengajuan kredit ini yang berupa A. Data historis perusahaan yang terdiri dari perkembangan finansial, jenis, jumlah, dan penggunaan kredit, dan baki debit, administrasi dan laporan-laporan konsistensi dengan syarat kredit, sumber dan penggunaan dana, dan lain-lain. B. Data proyeksi yang berwujud data mengenai rencana yang akan direalisir oleh nasabah, terutama yang berkaitan dengan kredit. Data proyeksi ini terdiri dari data kapasitas usaha, pembelian dan produksi, data penjualan dan ekspor, sumber dan penggunaan dana, biaya proyek, dan rencana pembiayaan, dan lain-lain. C. Data jaminan, catatan dan penguasaan dokumen atau jaminan fisik yang ada kaitannya dengan kredit yang diminta. Data ini terdiri dari daftar jaminan, jenis jaminan, lokasi pemilikan, pasar nilai yuridis, dan nilai ekonomis, serta cara pengikatan. Selanjutnya, prosedur kredit yang ketiga, yaitu penyerahan dokumen ke bank atau lembaga keuangan. Setelah formulir terisi dan dokumen persyaratan sudah dilengkapi, kita bisa menyerahkannya ke pihak bank untuk dilakukan konfirmasi dan analisis. Keempat, konfirmasi data atau dokumen. Berikutnya, pihak bank akan melakukan konfirmasi data dari beberapa dokumen dan formulir yang telah diserahkan. Jika data dinyatakan sudah lengkap, maka dilanjutkan ke tahap analisa kelayakan kredit dan analisa keuangan. Prosedur kredit yang kelima yaitu analisis kelayakan kredit. Untuk melakukan analisis kelayakan kredit, pihak perbankan akan menggunakan kriteria 5C, yaitu karakter, kolateral, capacity, kapital, dan juga condition. Prosedur kredit yang keenam yaitu analisis keuangan. Untuk melakukan analisis keuangan, maka pihak perbankan akan meninjau beberapa hal seperti liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan juga profitability ratio. Prosedur kredit yang ketujuh yaitu persetujuan kredit. Setelah semua prosedur di atas dilalui dan tidak terdapat masalah, maka pengajuan kredit akan disetujui dan dana akan ditransferkan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank. Prosedur kredit yang kedelapan yaitu pelunasan kredit. Pada pelunasan kredit, jaminan yang dipegang dan disita oleh bank akan dikembalikan kepada pihak nasabah.
Nah, tahap pelunasan kredit ini merupakan tahap di mana nasabah membayar angsuran pokok beserta bunganya sehingga ikatan perjanjian kredit ini terhapus. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik penyelesaian kredit bermasalah. Yang pertama adalah reschedule, yaitu kita memperpanjangkan waktu kredit atau angsuran yang pada mulanya jangka waktunya 6 bulan akan menjadi 1 tahun, atau pembayarannya mulanya 36 kali akan menjadi 48 kali, sehingga para debitur ini akan mempunyai waktu yang cukup lama dalam pengembalian pinjaman. Yang kedua yaitu reconditioning. Yang pertama, menjadikan suku bunga sebagai utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran suku bunga untuk menutupi utang pokok. Yang ketiga adalah penurunan suku bunga sehingga angsuran yang harus dibayarkan akan semakin kecil. Yang keempat yaitu pelunasan suku bunga. Namun, pinjaman pokok harus tetap dibayarkan hingga lunas. Baiklah, teknik penyelesaian kredit bermasalah yang ketiga adalah restructuring. Dalam restructuring ini, yang pertama, menambah jumlah pinjaman. Yang kedua, menambah equity atau dengan menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik. Yang keempat, ada kombinasi. Nah, dalam kombinasi ini terdapat kombinasi antara restructuring dengan reconditioning atau restructuring dengan rescheduling. Yang kelima adalah penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan dapat dilakukan apabila nasabah sudah tidak memiliki iktikat baik atau nasabah tidak lagi mampu membayar pinjamannya terhadap bank, maka penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak kredit. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Dalam hal jumlah keseluruhan kredit atau pembiayaan yang kolektibilitasnya tergolong diragukan dan macet telah mencapai 7,5% dari jumlah kredit atau pembiayaan secara keseluruhan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan yang menggolongkan bank sebagai bank yang menghadapi kredit atau pembiayaan bermasalah, maka direksi harus menetapkan atau mengambil langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut. 1. Laporan kredit atau pembiayaan bermasalah kepada otoritas jasa keuangan bank, di mana bank harus segera menyampaikan laporan tertulis kepada otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pembentukan satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah bank harus membentuk satuan kerja atau kelompok kerja atau tim kerja yang dalam PPKPB yang digunakan sebagai istilah Satuan Tugas Khusus atau STK yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan kredit atau pembiayaan bermasalah. Yang ketiga, laporan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah. Bank harus menyusun program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dan segera menyampaikan program tersebut kepada otoritas jasa keuangan. Keempat, pelaksanaan program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dalam program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah harus segera dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Yang kelima adalah evaluasi program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah paling sedikit 6 bulan sekali setelah program penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah dilaksanakan atau tenggang waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan.